jawab 3 kali, kemudian tanda tangan. Mama Ratu dan Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Kami mengundang Bapak Wakil Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian dan Pangan dengan Bapak Camat untuk mendapat tempat di depan. Nanti paling ada kami kami klaim apa masih berjuru tentang kesepene lak tangan di mau pengawai ada yang kita atau pelatu lawe meringi lawe mengkap lumena untuk apa yang lalu kita sebut nama, tapi sekarang sudah kita harus sapa dengan ibu anggota DPR RI. Ini para dinas pertanian yang kami hormati, kita menghormati Bapak Camat lewat yang kami kasih seluruh hadirin yang kami tidak tentukan atau status dukungan yang diberikan kami kepada kami sebagai petani. Memang tidak ada kata yang lebih indah lagi, hanya terima kasih saja yang kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas yang mewakili Bapak Dinas, Bapak Kadip yang sudah merekomendasikan kelompok dan masyarakat tani di sini untuk mendapat alat mesin pertanian ini. Memang alat ini Bapak itu memang kebutuhan yang prinsip memang untuk sekarang ini. Kalau untuk 3 tahun 4 tahun yang lalu masih pikir-pikir karena memang langka juga. Tetapi pada 2 tahun terakhir ini memang kami ya antri. Ada juga yang kecewa, ada yang marah-marah sama operator, ada yang ngamuk sama pengelola. Bapak Jason aja. Karena pokoknya ini sudah janji begini. Ya, karena memang itu khusus untuk masyarakat Kecamatan Lewat ini serentak kalau tanam dan panen juga serentak. Jadi ada di tengah-tengah petani. Memang ini yang kami butuhkan sehingga mungkin untuk meningkatkan hasil bisa kita capai karena kebanyakan kita ini di sini ya khusus ya saya dan beberapa teman ya untuk dapat pada bulan panen yang bagus terpaksa molor waktu tanam akhir Januari. Karena pikir-pikir kita panen pada bulan April pasti. Saya mau sampaikan kepada Ibu dan Bapak Kepala Pertanian pada waktunya silakan bisa menyampaikan kepada kami beberapa program yang mungkin kami harus amankan untuk kami, baik itu program dari pusat maupun program dari kabupaten. Terima kasih atas pertemuan kita dan mungkin ini saja yang kami sampaikan dan sebentar mungkin Bapak MC bisa berikan kesempatan waktu untuk kita bisa dialog juga dengan Ibu, dengan Pak, dengan Pak. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam.
menyangkut kondisi Kecamatan Lewa, terlebih di bidang pertanian. Memang untuk Kecamatan Lewa adalah gudangnya, ya saya bilang Sumba, karena hampir setiap hari dari semua barat daya, semua barat, semua tengah, datang ambil hasil di beras di Lewa. Ya, hampir setiap hari. Jangan kita gudang Sumba Timur, tapi gudangnya Sumba sudah untuk Lewa. Ya, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama dengan Ibu anggota DPR yang datang ya. Terus terang Mama, saya baru kali ini juga berjumpa dengan Mama. Selama ini karena kesibukan ya, kemarin saya didatangi oleh Adirius. Untuk hari ini kita bersama-sama menyaksikan lahan pertanian itu sebanyak 6.668 hektar. Ya, ini yang ada di Kecamatan Lewa. Hanya memang selama ini yang dominan kami garap ini hanya yang lahan basah, sedangkan lahan kering sebenarnya yang lebih banyak dipunya hasil. Selama ini kita tolong sepelekan Mama. Ya, saya bersyukur Tuhan kasih hati itu untuk saya bisa selalu ingat masyarakat ya. Tidak saja ketika kami butuh rakyat kami ada ya, tapi ketika kami terpilih kami selalu ada di rakyat. Jadi memang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya memang punya aktivitas yang cukup tinggi, tapi ya saya berpikir memang rakyat menjadi prioritas. Rakyat ini bos kami ya, karena rakyat kami duduk. Makanya saya hadir hari ini, walaupun juga hari ini Pak Kabid kami sudah pembukaan sidang. Sebentar jam 2 saya harus ikut virtual sudah untuk pembukaan sidang. Hanya karena memang cukup padat kegiatan di sini, jadi saya masih bertahan di Sumba ya untuk bisa berbagi program dengan masyarakat. Dan ini mungkin sudah kesekian kalinya saya masuk di Lewa, Letis, Pondamara, saya sudah datang ya. Dan saya bersyukur karena hari ini saya juga bisa datang tidak tangan kosong ya. Saya datang dengan ada oleh-oleh yang kita bawa dari Jakarta ya, salah satu alat pertanian ya. Ini memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur ya. Kita bersyukur ya karena memang komunikasi kami terbangun ya, karena memang Menteri Pertanian juga orang Nasdem ya. Jadi kita bangun komunikasi, banyak teman-teman kami di Komisi 4 bidang pertanian. Ini komunikasi yang dibangun untuk kita mendorong aspirasi. Nah, Bapak Mama, sebelum sampai ke sini, kami di DPR punya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi kontrol. Katanya itu tidak pakai, tapi ketika kita turun kita mendengar kalau ini kemarin ini masa reses, jadi masa bersidang dengan rakyat. Untuk apa? Menyerap aspirasi, mendengar aspirasi masyarakat, melakukan fungsi pengawasan terkait semua pelaksanaan program yang bersumber dari APBN. Nanti kami pulang di Jakarta, semua yang kita bicarakan hari ini saya sampaikan lagi ke Jakarta. Kami buat catatan-catatan penting, kami masukkan ke fraksi, kami rapat internal baik itu komisi maupun fraksi untuk membicarakan kepentingan Bapak Mama. Sehingga ini bisa kita dorong ya, agar ada berbagai langkah-langkah pemerintah untuk bisa melayani masyarakat ya. Untuk apa Bapak Mama? Kita mau pastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kenapa? Karena Bapak Mama ini sudah membayar pajak ya. Istilahnya kita mau beli apa aja pajak, minum ini, minum itu, rokok bayar pajak ya, bayar pajak bumi, semua kita bayar pajak. Nah, uang-uang yang Bapak setor ke negara itu dikelola lagi oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, untuk apa? Dibuatkan program dan dikembalikan lagi kepada rakyat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara sekalian tugas DPR ya. Kita mungkin rawat yang baik biar bisa digunakan ya sama yang lain-lain juga, apalagi tadi ini lahan sawah sini 6.000 sekian hektar. Ini kan sangat banyak sekali, alatnya sangat kurang toh. Nah, mungkin dengan alat ini bisa digunakan baik-baik dan bisa meringankan ya biaya para petani ya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin ini aja terkait alat, intinya begini Bapak Mama ya. Jangan komunikasi putus ya. Kalau komunikasi putus, bagaimana kita mau menyampaikan sikap aspirasi? Jaga komunikasi yang baik, ada apa-apa komunikasi ke saya, bisa lewat teman-teman Nasdem, boleh Pak Hendrik, bisa lewat Adirius datang ke sini sampaikan ya, bahwa ini tolong begini, saya akan perjuangan. Apalagi Pak Kabid kita ya, Pak Kadis juga, Pak Bupati begitu sigap, saya minta tolong beliau cepat ya. Jadi terkait CPCL saya pikir tidak ada masalah lagi. Kayak kemarin terakhir terkait dengan masalah stunting, ini masalah di seluruh Indonesia. Angka stunting di NTT 37%. Ya, kalau ini tidak diselesaikan Bapak Mama, 20 tahun 30 tahun ke depan kita ini akan kehabisan generasi emas.
kita ada generasi hebat, kita hilang, ya. Terakhir yang ada tuh generasi stunting. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kita malu. Kita hidup di zaman modern, stunting banyak. Orang tua zaman dulu hidup di masih zaman istilahnya zaman batu kayu, tapi mereka punya anak-anak yang hebat. Nah, ini menjadi tantangan kita hari ini. Bagaimana stunting itu tidak boleh tinggi angkanya di NTT, ya, khususnya kita di Pulau Sumba. Nah, khususnya Bapak Camat tadi sudah buka-bukaan dengan saya bahwa ada sekian desa, ada sekian angka anak-anak stunting, ya, di desa-desa. Jadi begini, saya siap Bapak. Bapak butuh berapa ton yang begini, ya, butuh berapa ton, atau mau kumpulkan semua kepala desa, satu lewa, ya, kumpulkan semua kepala desa, mereka kasih data stunting, saya kasih PMT sama mereka, begitu. Ini masih ada bertonton ini di SBD. Ini kan uang negara, ini program apa kita mau simpan-simpan, ya kan? Kami hanya menjadi perantara, begitu. Saya hanya butuh, tadi saya lihat Bapak Camat semangat sekali, itu yang saya butuh di situ, ya. Kalau kami siap mensupport. Jadi tadi Bapak baru omong, saya langsung bilang turunkan memang di sini, saya bilang. Jangan sampai Bapak Camat agak lama sedikit, bahaya. Mumpung masih semangat kita pacu terus, begitu. Karena kalau sudah capai titik kulminasi, nah dia turun sebegini tuh. Tapi kalau dia masih semangat, ini masih ada peluang untuk naik lebih tinggi lah, ya. Artinya semangatnya itu, gitu ya. Makanya tadi pas Bapak omong, saya bilang tolong turunkan cepat. Jangan sampai Bapak Camat habis bicara barang belum sampai di sini. Nah, gitu. Ini karena kita mendekatkan antara pusat dan daerah, toh. Nah, jadi antara pusat dan kecamatan tidak terlalu jauh. Kalau dulu rasanya jauh sekali, ya. Kalau sekarang tidak, ya. Dari camat ke pusat kita permudah, ya. Jadi terima kasih untuk segala upaya dalam melakukan penanganan stunting Bapak. Ya, hari ini juga ada PNT untuk balita dan juga ada untuk ibu hamil, ya. Jadi mama-mama yang hamil juga harus kecukupan gizinya terpenuhi. Jangan sampai jadi ibu hamil yang kurang gizi, ya. Nah, nanti melahirkan anak-anak yang stunting tidak boleh, ya. Makanya kita kasih PMT, ibu hamil dan juga balita, ya. Nanti Bapak Desa butuh berapa, Bapak Camat butuh berapa info. Ada Pak Hendrik, ada Adirius, ya. Tinggal telepon, butuh kami langsung kirim. Bapak tidak usah pikir lagi, Mama ini biaya pengiriman dari Waitabula ke sini, enggak, saya kirim sampai di tempat, ya. Nah, yang penting saya butuh semangat Bapak Camat bersama kepala desa, kita lawan ini stunting, ya. Tidak boleh ada yang stunting. Kenapa? Kalau anak-anak stunting itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu berpengaruh pada otak. Otak juga tidak tumbuh sempurna. Kalau otak tidak tumbuh sempurna, bagaimana anak bisa cerdas? Ya kan? Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian anak-anak kita itu stunting. Makanya mari kita bersama-sama kita lawan stunting biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang memiliki masa depan yang luar biasa dan tentu mereka akan menjadi penerus bangsa ini, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan tentang stunting. Ya, sarana olahraga